Halo pemirsa, selamat datang di Liputan Tejo 86. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang kesehatan mental. Saat ini, masyarakat tidak hanya dapat berkonsultasi dengan psikolog secara langsung maupun daring, tetapi juga melalui aplikasi berbasis Artificial Intelligence atau AI. Melalui aplikasi tersebut, penggunaan dapat mencurahkan perasaan, menceritakan masalah yang sedang dihadapi, hingga memperoleh saran secara langsung melalui percakapan digital. Namun, apakah layanan konsultasi psikologi berbasis AI benar-benar efektif? Dan bagaimana pandangan masyarakat mengenai fenomena ini? Tim kami telah melakukan penelusuran untuk mengetahui fenomena tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan aplikasi AI sebagai sarana konsultasi psikologi online semakin meningkat. Banyak orang yang memilih menggunakan aplikasi tersebut karena dapat diakses kapan saja, lebih praktis, sehingga memberikan rasa nyaman bagi mereka yang merasa malu atau takut untuk menceritakan masalah pribadinya kepada orang lain. Beberapa pengguna memanfaatkan AI untuk mengelola stres, mencari motivasi, hingga mendapatkan saran terkait masalah yang sedang mereka hadapi. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, muncul pertanyaan-pertanyaan mengenai keamanan data pribadi pengguna, keakuratan informasi yang diberikan, serta kemampuan AI dalam memahami emosi manusia secara mendalam. Untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai fenomena ini, berikut laporan tim kami. Halo pemirsa, perkenalkan saya Audi Priscilla Parantika dari kelompok 4. Saat ini saya sedang bersama Bapak Asep, dosen dari Universitas Nasional. Jadi hari ini saya ingin bertanya beberapa pertanyaan mengenai konsultasi psikologi online lewat aplikasi berbasis AI. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Bapak mengenai perkembangan pemanfaatan AI dalam layanan kesehatan mental saat ini? Iya, perkembangan pelayanan mental itu luar biasa, apalagi sekarang dengan teknologi dan kemampuan AI. Sekarang ada chatbot yang orang sangat memudahkan untuk bertanya apapun masalah dia terkait dengan mental dan psikologinya. Lalu juga sekarang ada smartwatch yang orang bisa melihat bagaimana perasaannya, tingkat stresnya dalam bekerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi AI itu sangat mudah dan sangat familiar sekarang dengan kemajuan teknologi. Lalu menurut Bapak sendiri, apa saja manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dari penggunaan layanan konsultasi psikologi berbasis AI? Iya, dengan konsultasi berbasis AI, kemajuan teknologi, hampir semua orang sekarang memiliki handphone yang berteknologi canggih, sehingga biaya untuk konsultasi psikologi itu lebih murah karena orang bisa bertanya melalui gadget masing-masing. Yang kedua, pelayanan bisa dilakukan 24 jam 7 hari penuh, sehingga orang bisa lebih privacy untuk menyampaikan permasalahannya. Dan yang terakhir, solusi yang diberikan itu memiliki berbagai sumber dan orang bisa menilai sumber mana yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Jadi kesimpulannya dengan adanya AI itu lebih murah, lebih privacy, dan bisa dilakukan sepanjang waktu. Lalu resiko atau tantangan apa saja yang perlu diperhatikan oleh masyarakat dalam memanfaatkan layanan konsultasi psikologi berbasis AI? Yang jelas AI ini kan sampai sekarang belum terjamin keamanan privacy. Jadi bisa saja dokumen rekaman psikolog atau rekaman dengan pasien itu bisa tersebar. Jadi kerahasiaan informasi ini masih menjadi tanda tanya besar. Yang kedua, AI itu tidak bisa melihat urgensi atau melihat nuansa dari si pasien, sehingga dia tidak bisa merasakan empati apa yang dirasakan oleh pasien. Dan yang ketiga, AI itu bisa jadi menjadi
ketergantungan, sehingga orang tidak lagi butuh orang lain untuk mendengarkan, hanya mendengarkan pernyataan dari AI yang bisa jadi keliru mendiagnosisnya karena dia tidak bisa merasakan secara langsung apa yang dirasakan oleh pasien. Nah, ini yang harus diperhatikan sehingga pemanfaatan AI itu harus penuh kehati-hatian dan bijaksana. Demikian wawancara saya bersama Bapak Asep mengenai konsultasi psikologi online lewat aplikasi berbasis AI. Berikutnya mari kita simak pandangan dari narasumber selanjutnya. Halo pemirsa, perkenalkan saya Nabila Ardanis dari kelompok 4 dan di sebelah saya sudah ada Ibu Wati sebagai narasumber pada wawancara hari ini. Apakah menurut Ibu, Ibu tuh mengetahui adanya layanan konsultasi psikologi berbasis AI? Tahu, tapi saya belum pernah memakainya, saya lihatnya dari sosmed. Bagaimana nih pendapat Ibu jika anak tuh menggunakan AI sebagai tempat bercerita mengenai masalah pribadinya? Saya sih tidak ada masalah, selagi masalahnya itu tidak terlalu berat. Tapi kalau udah berat, dia harus bertanya kepada kedua orang tuanya atau psikolog. Apakah menurut Ibu AI itu dapat menggantikan peran psikolog profesional? Tidak, karena AI itu cuma memberikan informasi, sedangkan psikolog itu benar-benar mengetahui psikis anak-anak. Nih, apa manfaat dan resiko yang Ibu tahu nih terkait penggunaan layanan tersebut? Manfaatnya mudah dan cepat, sedangkan kekurangannya tidak terlalu akurat dan sering salah. Pertanyaan terakhir, menurut Ibu apakah penggunaan AI ini perlu diawasi oleh orang tua? Perlu, karena kadang-kadang datanya itu suka bocor. Perkenalkan, saya Azra Salimah dari kelompok 4. Saat ini saya sedang bersama Kakak Laras, mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Halo Kak Laras. Jadi hari ini aku mau nanya beberapa pertanyaan ke Kakak mengenai konsultasi psikologi online berbasis AI. Yang pertama, Kakak pernah nggak menggunakan aplikasi AI buat mencurahkan perasaan ataupun nyari solusi atas masalah Kakak itu? Sejauh ini pernah pakai aplikasi AI. Kalau gitu, apa sih alasan Kakak menggunakan aplikasi AI tersebut? Kalau dijelasin panjang ya sebenarnya, untuk cerita juga, terus untuk mencari ide juga kan. Terus dia juga cepat kan, kalau misalnya kita nanya-nanya gitu. Sejauh ini paling kayak mencurahkan apa yang isi hati kita, terus sama mencari ide-ide juga sih sejauh ini. Jadi menurut Kakak aplikasi AI ini cukup membantu nggak untuk memberikan dukungan emosional? Untuk emosional sendiri sebenarnya kurang ya. Untuk emosional sendiri itu kurang banget sih, karena kan kita cuma bisa berkomunikasi lewat HP doang. Kita nggak tahu gimana dia saat itu sebenarnya. Ya paling itu sih. Jadi menurut Kakak masih kurang ya buat aplikasi AI. Kalau gitu menurut Kakak kelebihan dan kekurangan konsultasi psikologi melalui aplikasi AI itu kayak gimana sih? Kalau kekurangannya tadi ya, karena kan kita nggak bisa berkomunikasi secara langsung, kita nggak tahu perasaan lawan bicara kita. Kalau kelebihannya dia cepat tanggap sih, cepat tanggap. Kalau misalnya kita minta bantuan, dia langsung ngirim segala macam untuk mempermudah kita juga. Kalau misalnya masalah ya. Iya betul. Oke, baik, terima kasih Kak Laras atas waktu dan penjelasan yang telah diberikan.
Perkenalkan, saya Andini Dwi Korunisa dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara bersama Kadia untuk mengetahui pandangannya mengenai penggunaan layanan konsultasi psikologis online melalui aplikasi berbasis AI. Seperti yang kita ketahui, saat ini makin banyak masyarakat yang mulai menggunakan AI sebagai tempat untuk mencari informasi maupun mencurahkan perasaannya. Oleh karena itu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kadia. Kadia, apakah Kadia mengetahui adanya aplikasi AI yang dapat digunakan untuk konsultasi psikologi? Untuk sekarang yang saya ketahui, saya pernah mendengar dan melihat di media sosial bahwa sekarang ada beberapa aplikasi AI yang bisa diajak curhat atau memberikan saran terkait kesehatan mental. Meski begitu, saya sendiri belum pernah karena untuk menggunakannya secara rutin setiap hari. Oke, Kadia ini tertarik nggak sih menggunakan layanan konsultasi psikologi ini berbasis AI? Untuk sejauh ini saya cukup tertarik, terutama untuk mencari saran awal atau sekedar bercerita sedang merasa stres, sehingga menurut saya layanan ini lebih praktis, bisa diakses kapan saja, dan terasa lebih nyaman bagi orang yang masih malu untuk menceritakan masalahnya kepada orang lain. Baik, menurut Kadia, apa manfaat dan keterbatasan AI dalam membantu mengatasi masalah psikologis ini? Untuk saya, AI ini memberikan informasi yang dukungan dari awal dan membantu seseorang memahami kondisi emosinya, sehingga AI ini memiliki keterbatasan karena tidak benar-benar memahami perasaan manusia dan tidak dapat memberikan penanganan sedalam psikolog. Baik, apakah kekhawatiran Kadia terhadap penggunaan layanan konsultasi psikologis dalam AI ini? Sejauh ini yang saya khawatirkan mengenai keamanan data pribadi yang dibagikan pengguna, sehingga saya juga khawatir jika ada orang yang terlalu bergantung kepada AI serta menunda mencari bantuan dari psikolog ketika kondisinya sudah serius. Oke, menurut Kadia nih, seberapa besar tingkat kepercayaan kakak terhadap saran atau informasi yang sudah diberikan oleh AI dalam konsultasi psikologis? Yang saya cukup percaya, AI ini digunakan untuk memberikan informasi umum atau saran awal, sehingga saya tidak akan sepenuhnya bergantung pada AI, karena menurut saya keputusan terkait kesehatan mental tetap perlu didiskusikan dengan psikolog agar mendapatkan penanganan yang tepat. Baik, terima kasih banyak Kadia atas waktu dan pendapat yang telah diberikan. Demikian wawancara yang telah saya lakukan mengenai pandangan masyarakat terhadap penggunaan layanan konsultasi psikologis berbasis AI. Terima kasih. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, kami mencoba melakukan simulasi sederhana mengenai konsultasi psikologi melalui aplikasi berbasis Artificial Intelligence atau AI. Pada simulasi ini, pengguna menyampaikan keluhan mengenai stres akibat tugas kuliah yang menumpuk, rasa cemas, serta kesulitan berkonsentrasi. AI kemudian memberikan respon berupa dukungan emosional, membantu pengguna mengenali perasaan yang sedang dialami, serta memberikan beberapa saran sederhana yang dapat dilakukan untuk mengurangi stres. Dari simulasi ini dapat dilihat bahwa AI mampu memberikan respon dengan cepat dan memberikan informasi yang dapat menjadi langkah awal bagi pengguna.
Demikian liputan mengenai konsultasi psikologi online melalui aplikasi berbasis AI. Semoga informasi yang kami sajikan dapat menambah wawasan mengenai pemanfaatan teknologi secara bijak dalam bidang kesehatan mental. Saya beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada liputan Tejo 86 berikutnya.